Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat yang senantiasa dan terus menerus diberikan kepada kita. Terhatur salawat dan salam semoga tetap terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari tadabbur Al-Quran, tafsir dari surat Quraisy, salah satu dari surat yang pendek di dalam Al-Quran yang hanya terdiri dari 4 ayat saja. Namun surat ini mengandung pelajaran-pelajaran yang berharga yang hendaknya kita petik sebagai ibrah bagi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Surat ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya dan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, anna Umara qara'a fi salatil maghrib bittini waz zaitun fil ula wa bil fili wa Quraisy fi tsaniyah, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab membaca di dalam salat maghribnya dengan surat wattini waz zaitun di rakaat pertama, dan di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Fil dan surat Quraisy. Ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Para jamaah sekalian, surat ini sebagaimana namanya surat Quraisy karena berisi cerita tentang orang-orang Quraisy. Kenapa diceritakan mereka? Karena cerita mereka penuh dengan pelajaran. Dan itu nampak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kisah ini. Kita telah menjelaskan makna Quraisy itu, yang dia merupakan nama dari atau gelaran dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di atasnya. Disebutkan oleh para ahli sejarah, imma kakek Nabi SAW yang ke-11
atau kakeknya Nabi SAW yang ke-13, yang karena jasa-jasanya maka keturunan-keturunannya berikutnya itu menamakan dirinya dengan Quraisy, sampai terbentuklah sebuah kabilah, sebuah suku yang dikenal dengan suku Quraisy. Dan hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ila fi Quraisy, karena kebiasaannya suku Quraisy. Sudah kita sebutkan bahwasanya ayat ini lamnya di situ bimakna lita'ajjub. Sehingga makna dari ayat, takjublah kalian terhadap kebiasaannya orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ini dijelaskan pada ayat yang kedua. Allah menyatakan ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Yang mana kebiasaan mereka itu melakukan rihlah. Kalimat yang dalam bahasa kita juga sudah tidak asing. Rihlah artinya mengadakan perjalanan, mengadakan sebuah safar, perjalanan jauh. Dalam bahasa Arab disebut dengan rihlah. Mereka mengadakan perjalanan dagang, orang-orang ini, di musim syita, yaitu di musim dingin, was-shaif, di musim panas. Disebutkan bahwa dahulu di Arab dan sampai sekarang ada 4 musim dikenal dan terus berputar 4 musim ini. Yang pertama musim syita, musim dingin. Kalau kita mengadakan umroh di bulan Desember, bulan Januari, itu syita, musim dingin. Nah, setelah musim dingin berlalu, muncul musim yang kedua, namanya Rabi', musim semi. Mulai tunas-tunas daun mulai tumbuh ketika itu. Musim semi disebut dengan Rabi'. Makanya kita kenal dalam bulan Hijriah ada Rabiul Awal dan ada Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Rabi' artinya musim semi. Itu datang nanti setelah musim dingin. Setelah musim semi datang musim yang ketiga, namanya Shaif. Itu musim panas. Musim panas. Berlalu musim panas, datang musim Khaif namanya, yaitu musim gugur. Di tanah Arab itu berputar 4 musim ini. Terus datang. Nah, orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka mengadakan rihlah dagang karena mata pencaharian terbesar mereka, orang-orang Mekah ketika itu adalah berdagang. Mereka mau bercocok tanam, tanah mereka tidak subur. Tandus tanah mereka. Tidak seperti di Madinah. Kalau di Madinah, orang-orang penduduk Madinah mereka bisa bercocok tanam. Mereka bisa bertani. Beda di Mekah. Tanah tandus tidak subur, tidak cocok untuk bercocok tanam di sana. Mereka mau berlayar, mau mencari ikan, sulit. Betapa jauhnya lautan dari tempat mereka. Tidak ada sungai, tidak ada danau. Dikenal di tanah Arab itu tanah yang tidak ada airnya. Sulit mendapatkan air di sana. Sehingga satu-satunya cara mereka bertahan hidup adalah dengan cara berdagang.
Makanya disebut di dalam ayat ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ini kalimat sebenarnya dalam konteks bahasa Arab kurang sempurna. Makanya ayat ini mesti disempurnakan dengan ayat-ayat berikutnya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kenapa dengan kebiasaan mereka? yakni Allah berikan nikmat demi nikmat kepada mereka, maka nanti kewajiban mereka ada pada ayat yang ketiga, falya'budu rabb hadzal bait. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka hendaknya mereka beribadah, menyembah kepada Tuhan mereka, Rabbnya, pemilik Ka'bah itu. Karena salah satu wujud syukur kepada nikmat Allah adalah dengan cara beribadah kepada Allah. Maka Allah ingatkan di dalam ayat yang ketiga itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagaimana mereka melakukan rihlah, perjalanan dagang untuk bertahan hidup. Sudah kita sebutkan bahwa orang-orang Arab mereka sulit untuk bertahan hidup di sana. Nanti muncul kebiasaan ini berkat jasa kakeknya Nabi yang bernama Hashim, yang sudah kita sebutkan kemarin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kakek buyutnya Nabi. Beliaulah yang pertama kali mensunnahkan rihlah dagang ini. Jadi beliau berpikir ini tidak bisa kita begini terus. Banyak orang-orang Arab sebelum itu mereka meninggal karena kelaparan. Sulit untuk bertahan hidup. Sampai terkenal bahwa mereka dulu itu kalau sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, mereka bangun kemah di luar Mekah. Sudah siap menerima kematian. Tinggal menunggu mati. Begitu terus mereka, turun-temurun begitu. Nah, kakeknya Nabi yang bernama Hashim itulah yang berjasa. Beliau yang pertama kali mensunnahkan perjalanan dagang. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kaum muhajirin, orang-orang yang tinggal di Mekah, yang berhijrah ke Madinah, mereka itu dikenal dengan para pedagang. Beda dengan penduduk Madinah, yaitu sahabat Ansar, yang mereka terkenal sebagai para petani. Mereka bertani. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dahulu mata pencaharian para sahabat itu, kalau tidak berdagang, ya bertani. Kalau tidak berdagang, ya bertani. Makanya banyak disebut di dalam Al-Quran tentang masalah perdagangan dan masalah pertanian. Karena dulu orang berkutat pada dua mata pencaharian itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini sebenarnya terdapat isyarat bahwa dulu kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka itu berdagang. Mereka sibuk dengan dagang mereka. Maka jangan sampai kesibukan kalian terhadap urusan dagang kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, melalaikan kalian dari beriman kepada Allah, melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah. Jangan sampai. Nah, ini yang ingin disampaikan dalam ayat ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sedikit manusia yang terlalaikan dengan urusan dagangnya. Akhirnya meninggalkan sholat. Akhirnya tidak lagi berzikir kepada Allah. Akhirnya banyak yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kelalaian. Kenapa? Sibuk dengan dagang, ya. Kemudian tidak lagi memperdulikan agamanya. Makanya banyak hal ini disinggung di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat An-Nur, ya, di ayat yang ke-37 sampai 38, Allah menyatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kata Allah, orang-orang yang mereka itu tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan urusan dagang mereka, dengan urusan jual beli mereka. Ayat ini pujian terhadap para pedagang yang mereka berdagang, tapi dagang mereka tidak menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah. Dagangan mereka tidak menyebabkan mereka lalai dari menegakkan sholat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Pujian bagi orang-orang yang seperti ini. Sekaligus pemahaman kebalikannya celaan kepada para pedagang, tapi mereka justru melupakan dari zikir kepada Allah. Mereka berdagang tapi lupa dengan menegakkan sholat, lupa dari menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kemudian Allah katakan, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ayat penuh dengan pelajaran, di mana pada ayat ini Allah sebutkan rijalun, para laki-laki. Rijal dalam bahasa Arab artinya laki-laki. Nisa itu para perempuan. Kenapa disebut laki-laki? Karena merekalah yang lebih banyak melakukan perdagangan. Dan mereka pula yang dituntut untuk memakmurkan masjid. Mereka yang paling dituntut untuk memakmurkan masjid. Terlebih di ibadah-ibadah yang memang diwajibkan bagi mereka untuk datang ke masjid, seperti sholat Jumat misalnya, ya. Dan mereka dituntut untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, dituntut bagi laki-laki. Makanya disebut rijal, para laki-laki, yang mereka ini tidak lalai akan perniagaan yang mereka lakukan, akan jual beli yang mereka lakukan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ini ayat kata para ulama. Kenapa disebut perniagaan? Kenapa tidak disebut yang lain? Kenapa tidak disebut bertani misalnya? Walaupun terkadang orang bisa juga lalai dengan bertani. Tapi kenapa disebut perniagaan? Ya, pertama karena memang suku Quraisy itu mereka berdagang, ya, maka diingatkan. Kemudian dari sisi lain, ya, bahwa perniagaan ini yang paling banyak melalaikan manusia dari mengerjakan sholat dan dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut untuk datang ke masjid. Nanti apa? Nanti katanya rezekinya lari. Nanti lari pelanggannya, nanti lari ininya. Nah, akhirnya mereka takut datang ke masjid. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka terlalu banyak kadang godaannya para pedagang ini terkadang.
Ya. Makanya disebutkan mereka. Terkadang banyak godaan-godaan yang membuat mereka bersaing dengan orang-orang yang juga sesama pedagang. Kalau saya nanti begini, nanti diambil anuku, nanti banyak perhitungannya. Nah, ini ikhwani fidin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya diingatkan dari sholat. Mereka tidak dilalaikan dari sholat. Kemudian diingatkan dengan hal yang kedua, yaitu apa? Diingatkan dengan membayar zakat. Karena keuntungan-keuntungan yang kau dapatkan, kalau terpenuhi nisabnya, maka kau harus bayar zakat. Maka jangan sampai pedagang itu menjadi orang yang kikir dan bakhil. Karena mereka terlalu perhitungan, akhirnya untuk mengeluarkan hartanya mereka tidak mau. Mereka tahan dulu hartanya. Nah, diingatkan di dalam ayat ini. Jangan sampai jadi pedagang seperti itu. Harusnya seorang yang berdagang, ya, di antara ciri para pedagang yang sukses adalah para pedagang yang banyak bersedekah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang para pedagang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para pedagang untuk banyak-banyak bersedekah. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadisnya. Ketika beliau memberikan motivasi kepada para pedagang. Kata Nabi SAW. Dan sekaligus peringatan kepada para pedagang. Kata Nabi apa? Ya ma'syarat tujjar. Wahai para pedagang. Dipanggil para pedagang. Ya ma'syarat tujjar. Wahai para pedagang. Apa? Innal bai'a yahdurhu al-laghu wal halifu. Sesungguhnya dagang atau perdagangan terkadang dihinggapi oleh perkara yang sia-sia atau sumpah-sumpah palsu. Terkadang. Ya. Artinya Nabi SAW ingatkan bahwa terkadang pada para pedagang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai sumpah-sumpah supaya bisa melariskan dagangnya. Oh, ini yang terbaik barang saya, nomor 1, yang asli, padahal KW misalnya. Padahal palsu. Dia sumpah-sumpah untuk itu. Oh, ini dia sebutkan. Supaya apa? Supaya dagangannya laris. Nah, maka Nabi sebutkan ini. Sesungguhnya dagang-dagang itu terkadang ya membuat orang melakukan hal-hal yang sia-sia, sumpah-sumpah palsu, terkadang penipuan demi penipuan. Itu terkadang menghinggapi perdagangan kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fasyubuhu bisadaqah. Oleh karena itu, bersihkanlah semua itu dengan kalian bersedekah, wahai para pedagang. Coba. Nabi SAW ingatkan ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara supaya menjadi pedagang sukses, ya, kata para ulama, maka para pedagang itu jangan menjadi orang yang pelit. Jangan menjadi orang yang kikir dan bakhil. Hendaknya dia banyak-banyak bersedekah. Ya. Dan jangan salah, dengan dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan hartanya. Kenapa? Ma sadaqat ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu kata Nabi sama sekali tidak mengurangi harta. Justru apa? Justru akan mengembangkan harta. Ini para pedagang yang cerdik. Para pedagang yang pintar. Selain mereka lihai dalam berdagang, mencari keuntungan, mereka pandai di dalam berdagang, di sisi lain mereka pun tetap ingat ada haknya terhadap harta yang saya miliki. Ada hak yang perlu saya keluarkan di dalam harta yang saya miliki. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, di dalam ayat ini ya, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang itu berdagang, tapi di sisi lain diingatkan kalau jadi pedagang harus jadi pedagang yang bertakwa. Waktunya sholat, ya sholat.
Selesai dari mengerjakan sholat, silahkan kalau berdagang. Makanya di hari Jumat, ayatnya sering dibacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru, dipanggil untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, apa? Fas'au, bersegera kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, datangi sholat Jumat. Terus apa? Lanjutan ayatnya, wadarul bai', tinggalkan dulu jual belimu. Tinggalkan dulu jual belimu. Para jamaah sekalian, dulu para sahabat kalau mereka berdagang, ya, ketika mereka mau memasukkan barang yang dibeli sama orang ke timbangannya di masjid, Allahu Akbar, maka mereka langsung menaruh kembali barang dagangannya, langsung pergi ke masjid. Subhanallah. Ini para ikhwah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mereka betul-betul amalkan ini ayat. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Tinggalkan dulu jual belimu sementara. Insya Allah ndak akan lari rezeki yang akan kau dapatkan. Jangan takut nanti pelangganku lari, nanti jangan. Ya. Tunaikan dulu kewajibanmu kepada Allah. Lihat, makanya kata Allah apa? Apakah itu nanti berdampak buruk bagi dia? Mengurangi keuntungannya? Tidak. Apa lanjutan ayatnya? Dzalikum khairul lakum, yang itu lebih baik bagi kalian ketimbang kalian meneruskan dagang kalian. Ya, kalian menjawab seruan Allah, itu yang lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang disebutkan di dalam ayat, mereka tidaklah disibukkan dengan dunia beserta keindahan yang ada di dalamnya, kelezatan yang ada padanya. Mereka hal itu tidak menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah. Mereka tahu bahwa apa-apa yang berada di sisi Allah jauh lebih baik untuk mereka dan lebih bermanfaat daripada apa yang mereka miliki sekarang. Karena dunia itu cuma di tangan saja, Pak. Tidak lama kita akan berpisah dengannya. Sekalipun kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ingat, suatu hari kita akan berpisah dengannya. Harta kita boleh jadi habis, harta kita boleh jadi kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita. Maka jangan sampai terlalu berambisi terhadap perkara dunia. Biasa saja. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, supaya kita itu jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Maka sekali lagi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara ini. Bahkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabatnya kan banyak jadi pedagang, tapi Nabi betul-betul ingatkan sahabat. Sampai dalam suatu hadis, ini hadisnya sahih ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innat tujjara humul fujjara. Sesungguhnya para pedagang itu ya, tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Nabi ingatkan ini. Tidak sedikit dari mereka yang banyak berbuat dosa. Terkadang dengan penipuan, terkadang dengan mengurangi takaran dan timbangan, ya. Terkadang dengan memberikan barang-barang yang sudah tidak pantas untuk dijual. Tidak sedikit yang begitu. Makanya Nabi ingatkan, innat tujjara humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu tidak sedikit dari mereka yang banyak berbuat dosa. Hati-hati kalian. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai'? Ya Rasul, bukankah Allah menghalalkan jual beli? Jadi seakan-akan kira sahabat jangan sampai Rasul mengharamkan ini perdagangan. Bukan itu. Kata Nabi, bala
walakinnakum yuhadditsuna fayakdzibun wa yahlifuna wa ya'thamun. Tapi terkadang sebagian kalian ketika menawarkan barang dagang kalian begitu semangatnya, akhirnya dia pun berdusta dengan itu. Ketika kalian bersumpah-sumpah dengan hal tersebut, kalian berdusta dengan hal tersebut. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diingatkan dengan hal tersebut. Ya. Kecuali orang yang bertakwa. Makanya di riwayat lain kata Nabi, innat tujjara yuhsyaruna yaumal qiyamah fujjaran. Lihat kata Nabi SAW, sesungguhnya para pedagang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang fajir. Sesungguhnya para pedagang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang fajir. Mendengarkan ini, para sahabat juga melihat, kami ini para pedagang. Nah, bagaimana ini? Nah, kata Nabi, illa manittaqa wa barra wa sadaqa. Nah, pedagang itu harus punya 3 sifat ini. Kata Nabi SAW, illa manittaqa, kecuali pedagang yang bertakwa, wa barra, yang berbuat kebajikan, wa sadaqa, dan jujur dalam berdagang. Orang yang berdagang butuh 3 sifat ini, Pak. Pertama, bertakwa. Bertakwa artinya apa? Kalau dia berdagang, ketika datang waktu sholat, dia sholat. Jangan sampai lalai dari mengerjakan sholat. Itu dia bertakwa kepada Allah. Berbuat kebajikan. Dia tidak kikir dengan hartanya. Tidak bakhil dengan apa yang dia miliki. Nah, dia tidak sombong dengan apa yang dia sudah dapatkan dari keuntungan. Kemudian jujur. Dia menjual barang apa adanya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau berdagang dengan jujur, maka insya Allah kehidupannya akan lebih tenang. Ya. Ada satu kisah disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi beliau ini ya pernah di musim haji, Imam Hasan Al-Basri pergi haji, kemudian di tengah perjalanan beliau melihat ada seorang pedagang. Pedagang ini semangat betul dalam berdagangnya. Tapi beliau perhatikan, orang ini tidak jujur dalam berdagang. Ya, tidak jujur dia dalam berdagang. Sampai dia mengucap sana-sini, akhirnya sampai berbohong, supaya bisa melariskan dagangan. Dilihat sama Imam Hasan Al-Basri. Dan beliau katakan dalam hatinya, ini orang tidak jujur dalam berdagang. Akhirnya beliau tinggalkan, beliau lewati. Terus tahun berikutnya, Allah berikan kepada beliau nikmat untuk bisa haji lagi. Beliau berangkat haji tahun depan. Ketemu dengan pedagang yang sama. Pedagang yang sama tahun lalu. Yang beliau dulu melihat ya cara berdagangnya ya dengan semangat tetapi banyak kedustaannya. Tapi kini Imam Hasan Al-Basri melihat orang ini berdagang, ternyata dagangnya sekarang lebih apa? Lebih santai, kemudian dia berdagang dengan jujur, menjelaskan apa adanya. Pedagang yang sama ini. Ini membuat Imam Hasan Al-Basri terheran-heran. Oh, dulu tahun lalu saya temukan orang ini dusta dalam dagangnya, tapi kok ini jujur. Nah, akhirnya beliau penasaran, beliau datangi pedagang itu. Ini kisah nyata ini. Nah, ketemu dengan pedagang itu, kemudian Imam Hasan Al-Basri nanya, ya, wahai fulan, sebutkan namanya. Tahun lalu aku berjumpa denganmu, tapi aku waktu itu tidak tertarik denganmu, aku lewati kamu. Kenapa? Karena aku melihat kamu berdagangmu dengan cara yang curang. Aku melihat itu. Tapi sekarang, ya, aku lihat kamu berdagangmu luar biasa, ya, dengan jujur apa adanya, menjelaskan tanpa ada kedustaan di dalamnya. Ya, ini membuatku penasaran kenapa bisa berubah, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka beliau pun menyebutkan kisah hidupnya, ya, bahwa beliau pun akui, ya, dulu memang tahun itu aku banyak melakukan kedustaan.
Intinya apa? Supaya barang daganganku itu laris. Kenapa? Karena dulu katanya, aku dianugerahkan diberi istri, ya. Istriku ini dia bilang ngomel terus kerjaannya, ya. Ngomel terus kerjaannya. Saya dapat banyak keuntungan, dia bilang sedikit. Saya dapat sedikit, apalagi. Istriku ini betul-betul sampai membuat aku akhirnya cara berdagangku begitu. Nah tahun ini istriku yang bawel itu meninggal. Meninggal ternyata. Nah Allah Subhanahu wa taala berikan aku istri yang lebih baik lagi. Istriku ini sabarnya luar biasa. Bayangkan setiap kali aku mau pergi berdagang, dia pesani aku. Ya. Kalau misalnya kau dapat sesuatu yang sedikit, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan kau berikan kami makan dengan sesuatu yang haram. Kami lebih sabar dengan kelaparan, tapi kami tidak sabar untuk menelan sesuatu yang akan memasukkan kami ke dalam neraka. Luar biasa istri yang begini. Akhirnya apa? Dia pun berdagang dengan baik. Tapi subhanallah, justru keuntungan ya menghampiri dirinya. Lihat ini para pedagang ini. Justru keuntungan dia dapatkan lebih banyak lagi. Di situ aku mengambil pelajaran, wahai imam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kisah nyata. Ya, orang kalau dagangnya dengan cara yang curang, ya, akhirnya seperti itu. Kalaupun mungkin dia dapat keuntungan yang banyak, keuntungan itu bersifat semu. Ya, habis, tidak ada sisanya, tidak ada, bagaikan sesuatu yang tidak terasa bagi dia. Karena tidak berkah. Tapi kalau dagangnya dengan baik, dengan santun, dengan kejujuran, ya, maka itu berkah. Walaupun dia dapat sedikit, tapi keberkahan ada pada hartanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat ya mengingatkan kita akan hal ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut ila fihim rihlatasy syita'i was-saif, bahwa orang-orang Quraisy itu kebiasaan mereka melakukan perdagangan, bahkan mereka sampai melakukan rihlah, perjalanan untuk berdagang di musim dingin dan di musim panas. Disebutkan oleh para ahli tafsir ya bahwa orang-orang Quraisy itu mereka di musim dingin pergi ke Yaman. Di musim panas mereka pergi ke Syam. Ya. Nah, ini tidak lepas juga karena orang-orang kafir Quraisy dulu mereka itu masih beranggapan sesuatu yang sial-sial terhadap ya apa yang mereka ingin lakukan. Namanya tatayur. Ya, namanya tatayur. Tatayur itu beranggapan sial dengan burung, Pak. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu kalau mereka mau mengadakan perjalanan mereka terbangkan burung. Makanya dinamakan tatayur dari kata toirun. Toirun artinya burung. Mereka terbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, shimal, apa yamin, ya, maka keberuntungan. Makanya dari situlah kata apa namanya kota Yaman dinamakan dengan Yaman, ya, karena melambangkan keberuntungan. Ya. Kemudian di musim panas mereka pergi ke Syam. Syam dari kata syu'um yang artinya sial. Jadi kalau mereka terbangkan burung, ternyata burungnya terbang ke kiri, musim apa namanya? Itu tanda sial. Mereka tidak mau jalan ketika itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak lepas juga dari hal-hal yang semacam ini. Jadi mereka dulu punya keyakinan begitu, namanya tatayur. Beranggapan sial terhadap sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang mereka rasakan, sesuatu yang mereka terbangkan. Kayak burung-burung itu. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, Pak. Ya, sama kalau kita misalnya mau melakukan perjalanan, ya, meramal-ramal waktu. Oh ini kayaknya bagus waktu ini nih. Jam sekian saya pergi. Kenapa? Oh ini dilihat ramalan-ramalan, ya, nggak boleh seperti ini. Ini kebiasaan jahiliyah, Pak. Ya, orang-orang apa namanya jahiliyah dulu mereka seperti itu kebiasaan mereka. Maka dibantah di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beranggapan sial kalau kamu jalan harus cari waktu-waktu yang menguntungkan, ya. Hari-hari tertentu yang bisa membawa keberuntungan, itu syirik kata Nabi SAW. Tidak boleh seperti itu. Ya. Karena apa? Yang menciptakan hari, masa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencela masa itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakannya. Tidak ada itu hari-hari sial, Pak, tidak ada. Dalam Islam, ya, kita dianjurkan untuk optimis tiap hari, jangan pesimis. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Di musim panas mereka pergi ke Syam. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu mereka lakukan untuk berdagang. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya. Orang-orang kafir Quraisy ini mereka berdagang, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, menempuh perjalanan yang lama. Karena mereka kalau pergi dagang itu, Pak, perjalanan 1 bulan. Kalau PP 2 bulan. Ya. Karena dulu pakai onta. Pergi ke Syam, ya, daerah Palestina, Suria, itu Syam dulu, Pak. Namanya Syam dulu. Mereka pergi ke sana, perjalanan 1 bulan. Naik onta. Pulang nanti 1 bulan lagi perjalanan. Nah, itu perjalanan mereka harus merambat, menembus padang pasir yang sangat luas. Ya. Tidak ada di situ orang berjualan, kios-kios, tidak ada. Makanya mereka hanya mengandalkan bekal yang mereka bawa dari Mekah. Nanti pulang dari sana juga dari Syam, mereka bawa bekal dari negeri Syam. Nah, pergi pulang, perjalanan berbulan-bulan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa itu, ya, disebutkan bahwasanya para perampok sangat banyak, ya. Orang-orang yang melakukan, ya, pembegalan di jalan-jalan sangat banyak. Tapi uniknya orang-orang Quraisy mereka dijaga oleh Allah. Kenapa? Para perampok, para pembegal tidak berani. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 67. Kata Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat bahwa kami menjadikan tanah haram menjadi tanah yang aman sentosa. Penduduknya pula diamankan sama Allah. Padahal kata Allah, manusia di sekitar mereka itu saling merampok satu sama lain. Jadi orang-orang Arab dulu juga ada juga yang jahat, mereka merampok, mereka membegal. Nah, tapi mereka lihat-lihat, kalau misalnya yang lewat itu Quraisy, tidak berani mereka. Ya, tidak berani mereka, karena mereka sudah tahu kemuliaan orang-orang Quraisy. Mereka penjaga Ka'bah, penjaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berani mengganggu mereka, nanti apa? Datang burung ababil nanti. Kayak kisahnya apa itu? Abrahah. Allah selamatkan suku Quraisy, ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga rumahnya, menjaga Ka'bahnya. Dan itu otomatis memberikan kemuliaan kepada orang-orang Quraisy. Itu menjadi pelajaran besar bagi orang-orang yang tahu akan peristiwa itu dan tersebar berita itu. Sehingga mereka tidak berani untuk mengganggu suku Quraisy. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada mereka. Bersamaan dengan itu orang-orang selain mereka tidak aman untuk mengadakan perjalanan. Mereka terkadang harus sembunyi-sembunyi, harus mencari waktu yang pas untuk berjalan. Khawatir nanti dirampok, khawatir nanti dibegal. Tapi orang Quraisy aman mereka. Lancar perjalanan mereka. Pulang pergi, aman mereka. Harta mereka terjaga, nyawa mereka pun terjaga. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat ini para jamaah mengisahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada suku Quraisy. Kalian kan bisa berdagang dan perdagangan kalian lancar, aman. Kalian mendapatkan keuntungan yang besar dari situ. Maka ini nikmat kan? Nikmat menuntut apa? Bersyukur kepada
Allah. Nah, Allah ajarkan cara bersyukur itu bagaimana? Cara bersyukur itu ada 3, Pak. Pertama, mengakui nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, memuji-muji Allah karena sudah memberi nikmat. Dan yang ketiga, lakukan ibadah kepada Allah sebagai wujud kesyukuran kepada Allah. Itulah yang disinggung di ayat ketiga. Apa ayat ketiga? Falya'budu rabba hadzal bait. Maka beribadahlah kepada Tuhanmu, Tuhan pemilik Ka'bah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan jelaskan insyaallah taala makna yang dalam dari ayat yang ketiga ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, kita tutup dan kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.